Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Bambang Herianto, mahasiswa peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023 angkatan yang kedua. Pada video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pengalaman lapangan yang akan dilaksanakan di SMK Teknologi Pertanian Indonesia Algonia dengan mengambil model pembelajaran problem based learning. Semoga di dalam kegiatannya diberikan kelancaran dan kemudahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah anak-anakku sekalian. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan doa dimulai. Sebelum kita mulai belajar, mari berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nurman hadir. Nurman dari mana Nurman teh? Garut Kota. Siap, Garut Kota. Rina Raireka. Raireka? Raireka siap. Zahra? Ya. Hadir Zahra. Siap. Alhamdulillah ya, ada dua orang yang kebetulan tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Baik, kita mulai aja. Sebagai kata pembukaan dari hari ini, kita belajar tentang kalian nanti harus paham. Bisa tentang wirausaha, tapi nanti di akhirnya kalian akan mempresentasikan apa itu sikap dan perilaku wirausaha. Jadi kalian semuanya dari hasil pembelajaran ini, nanti Abi kelompok bikin kelompok, dari setiap kelompok mempresentasikan apa itu sikap dan perilaku wirausaha. Kemudian apa sih yang menjadikan kalian harus belajar sikap dan perilaku wirausaha itu, gitu ya. Jadi merupakan peta konsepnya seperti ini anak-anakku. Bahwasanya sikap dan perilaku wirausaha itu merupakan satu kegiatan yang mana kalian nanti bisa di dalamnya terkandung ada perilaku atau pekerjaan atau kerja prestatif. Ciri-ciri khusus yang dimiliki seorang meliputi watak, perilaku, tabiat, sikap terhadap hidup untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin. Karakter wirausahawan, ciri-ciri khusus yang dimiliki seorang wirausahawan yang membedakan dengan orang lain, seperti itu. Nah, apakah manfaat dari wirausaha itu? Gitu. Nah, manfaat wirausaha itu mengurangi pengangguran. Jadi kalau kita berwirausaha, ya, kalau kita berwirausaha berarti kita akan mengurangi, salah satu manfaatnya adalah mengurangi pengangguran sebagai generator pembangunan, jadi penggerak. Jadi kalau kalian berwirausaha nanti salah satunya akan menggerakkan roda perekonomian nasional sebagai suri tauladan bagi masyarakat, kemudian mendidik masyarakat untuk hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros. Itu adalah merupakan peran dalam perekonomian di Indonesia. Itu adalah fungsi atau kata konsep dari apakah itu kita laksanakan kegiatan pembelajaran wirausaha. Pentingnya bagi kalian bahwasanya kita akan berperan dalam perekonomian di Indonesia, seperti itu. Kemudian untuk masalah pemahaman bermakna, menurut kalian apakah dengan adanya pelajaran kewirausahaan itu perlu atau tidak? Sikap dan perilaku wirausaha itu sikap dan perilaku wirausaha itu boleh, penting atau tidak? Penting. Kenapa penting? Coba. Norman, kenapa penting wirausaha? Nah, sahabat. Mempelajarinya, maksudnya mempelajari pelajaran ini. Kenapa penting kita belajar ini? Kenapa penting? Penting karena kewirausahaan perdagangan. Ya. Penting untuk punya sikap yang baik dan perilaku yang baik. Oh iya. Jadi baik, bagus kata Nurman, katanya
untuk berwirausaha penting kita belajar sikap dan perilaku wirausaha itu sebagai bekal kita untuk apa tadi? Mempunyai sikap yang baik dalam berwirausaha, salah satunya itu. Ada pendapat lain? Hilya, mana Hilya? Apa itu Hilya? Kenapa kita perlu mempelajari sikap dan perilaku wirausaha? Kenapa? Mana Hilya tuh ini? Apa? Cok. Kunaon? Sebutkan alasan kenapa harus belajar sikap dan perilaku wirausaha. Supaya paham ilmunya. Supaya kalau usaha bisa mudah. Dengan adanya tentunan. Iya, jadi tidak tertipu katanya kalau sudah ada ilmunya. Jadi tidak tertipu dalam berusaha. Bagus, seperti itu. Ya, baik. Pernahkah kalian melihat seorang wirausahawan? Pernah? Oke, siap. Kalau pernah melihat seorang wirausahawan, kemudian contoh seorang wirausahawan siapa? Cing dari awal. Pak Seprija kenapa Pak Seprija sebagai wirausaha? Dagang basreng, boleh. Oh, pernah dagang basreng Pak Seprija? Pernah. Oh ya, bisa disebut pengusaha. Terus Pak Andri, apa Andri? Jualan baju. Oh iya. Kaos ya. Contoh seorang wirausahawan, Asep Rija, Pak Andri, boleh. Terus siapa lagi? Bagaimana kamu menjadi seorang wirausahawan? Apa kamu sudah tahu bagaimana cara menjadi seorang wirausahawan? Sudah tahu belum? Apa coba kalau yang udah tahu? Percaya diri. Terus? Apalagi? Berani mengambil resiko. Terus? Punya jiwa kepemimpinan. Bagus. Ya, siap. Berarti dia perlu siap memimpin. Memimpin dirinya sendiri minimal. Terus, jadi kita kembali ke awal lagi. Kita dari peta konsep kita belajar ini bahwasanya nanti dengan adanya kegiatan kewirausahaan ke depan bahwasanya kita akan berperan dalam perekonomian nasional. Itu yang jadi intinya. Kemudian ini selanjutnya, tadi kalian pahami bahwasanya kita harus belajar wirausahaan atau itu kewirausahaan supaya jelas nanti bagaimana pijakan kalian melangkah kalau sudah ada dasar hukum keilmuannya, gitu ya. Jadi penting sekali belajar untuk wirausahaan. Bagaimana sikap wirausahaan dalam menghadapi kegagalan usaha? Taruhlah usaha itu kita gagal, kan tidak semua usaha itu untung ya. Kayak gagal, kumata, bersedih. Udahan, selesai, tidak akan lagi berwirausaha atau gimana kalau usaha gagal? Kenapa? Coba? Oke, siap. Coba lagi, kenapa coba lagi? Penasaran? Penasaran. Penasaran karena belum menghasilkan. Baik. Nanti ada pertanyaan yang harus kalian isi. Juga ada KPD yang harus kalian isi. Nanti kalau kalian ngisi pertanyaan ini, nanti akan kelihatan apakah saya cocok sebagai seorang pegawai, apakah saya cocok sebagai wirausahawan. Nanti kalau ada yang cocok sebagai wirausahawan, nanti sama Abi kan didukung ya. Dukung untuk usahanya nanti. Baik, anak-anakku sekalian, itu sebagai pendahuluan dari Abi. Nanti kita akan lanjutkan dengan kalian akan melihat contoh untuk supaya kalian paham ya bagaimana kita melihat ada seorang pengusaha tani. Satu lagi ada karyawan tani. Menurut kalian mana yang dimaksud sebagai wirausahawan? Pengusaha? Betul sekali ya. Betul, bahwasanya pengusaha tani sebagai wirausahawan. Baik, sebagai alasan kenapa kita harus menjadi seorang wirausahawan? Apa alasannya? Pertama, alasannya kita dalam bekerja bebas. Oh yo, bebasnya orang kerja. Gawe kumaha orang, betul tidak? Betul. Tidak ada yang ngatur, betul tidak? Betul. Enak. Jadi seorang wirausahawan mah enak seperti itu. Kemudian dia mendapatkan waktu yang bebas. Kemudian penghasilan yang ditentukan oleh kita. Mau sabaraha orang untung nak hayang 1 juta, hayang 100, hayang 200, hayang 300. Bagaimana orang? Bagaimana kita? Kalau di kantor, geus digaji
Apanya mah gaji 750 sebulan, sudah aja 750 mau maju-maju, betul tidak? Nah, jadi mendingan pegawai kantor. Siap, nanti dilihat aja pertanyaan yang disampaikan ya. Kemudian kalian akan menentukan masa depan menurut kalian. Kalau jadi orang wisatawan, kita akan menentukan bagaimana masa depan kita. Tidak usah diatur sama yang kantor mah gitu jeung gitu we ukur. Kalau kita mah bagaimana kita ingin maju, ingin mau berkeliling dunia seperti itu ya bisa. Tergantung dari penghasilan nanti ya. Tapi intinya kita harus menyukai tantangan. Siap ya. Itulah sebagai pendahuluan, kalian coba nanti lihat, ini ada kita sudah mulai ke pembelajaran inti. Nanti Abi tunjukkan video pembelajaran atau informasi tentang usaha. Kalian nanti harus lihat apa yang kalian hasilkan dari tayangan video ini ya. Siap, ini aja. Perhatikan ya, catat apa yang didapatkan dari hasil video ini, kalian catat apa saja yang dapatkan di sini ya. Jadi ngapain kerja di pabrik daripada pemanasan dan bakalan hasilnya yang sudah aja banyak yang berhenti jadi nggak semangat gitu malah pengen buktiin bahwa petani juga bisa sukses. Kalau misalkan kita seminggu sekali, kita per bulan bisa sampai 20 juta dari tabungan. Jadi nanti sih kan sama pertolongan awal, karena pertolongan awal itu tidak cepat, tidak lambat, tapi cepat. Jangan mau jadi petani karena petani sangat berperan besar bagi masyarakat di sekitar. Intinya jangan terlalu nyaman di zona nyaman, harus berani melangkah, berani mencoba hal baru, tetap semangat dan tetap tekun. Kalau saya lagi di jam-jam hari, saya petani muda rumah hidroponik dan berdikari mengucapkan terima kasih pada naik kelas yang sudah berkunjung ke sini. Semoga orang-orang termotivasi dari cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apa yang kalian peroleh dari tayangan barusan? Bahwasanya masih muda loh, usianya 22-23 tahun. Tapi penghasilannya berapa? 20 juta, paling rendah 20 juta per bulan. Itu ketika berapa siklusnya tuh per berapa hari? Per 20 hari atau per 40 hari? Per 40 hari awalnya katanya seperti itu, tapi kemudian bisa menjadi per 20 dengan cara peremajaan yang dia laksanakan. Jadi ketika manen dia sudah ada di siap tanam juga, jadi 20 hari bisa lebih cepat, sehingga yang tadinya 20 hari 20 juta per 40 hari jadi 20 juta per 20 hari. Berarti biasa cepat perputaran keuangannya juga ya, seperti itu. Baik, apa yang menjadikan kalian melihat tayangan Rusut tertarik tidak menjadi petani? Pengen jadi petani? Nah, pengusaha tani, seperti yang dikatakan tadi, pengusaha tani pertama. Boleh. Kemudian apa yang kalian bisa peroleh selain dari kalian bercita-cita atau tertarik menjadi petani? Kenapa? Coba. Ada yang ngatur nggak dia? Bebas kan? Kumaha urang. Gitu kan, itu kebebasan. Yang pertama, memotivasi kalian bahwasanya dengan petani itu kita bebas waktu. Jadi ketika sholat tidak ada yang halangan kok. Lalu jadi pegawai di kantor, rek sholat ke nungguan heula beres. Jadi telah sholatna, jadi lalai terhadap Allah. Kalau ya di pengusaha mau sholat cepet. Nah, kita yang ngatur aja ketika waktu sholat langsung sholat kan gitu ya. Durucong jadinya kita lebih taat kepada Allah seperti itu. Kemudian apa lagi?
keluar dari zona. Apa itu keluar dari zona nyaman? Jadi tidak bisa berleha-leha. Jadi biasanya orang keluar dari zona nyaman itu apa maksudnya? Coba, siapa yang paham? Tadi kan kita harus keluar dari zona nyaman, betul tidak? Ya, gimana keluar dari zona nyaman tuh? Keluar dari zona nyaman salah satu contoh nih. Contohnya gini, ada kelompok orang mah main game, kan begitu ya? Yang lain mah udah kaditu kadia. Kita mah enak aja main game. Nah itu kita harus keluar dari zona nyaman. Oh, Gus biasa, kebiasaan orang main game udah selesai di situ. Jangan kemudian kita langsung terlarut dalam permainan itu. Main game terus itu daya dina ikhtiar kita melaksanakan bagaimana sebenarnya kita dalam berupaya daya hasil kan begitu. Jadi keluar dari zona nyaman, main dengan teman-teman, main aja dengan teman-teman. Ya. Mojo kali itu ngobrol tepararungu kaler kidul tidak jelas. Nah, daripada seperti itu, keluar dari zona nyaman, mulai kita merintis usaha apa yang kita usahakan. Contoh seperti itu. Apalagi nanti setelah ini kita akan masuk ke teori. Apalagi yang kalian terima dari hasil video barusan? Ya? Sabar. Kenapa? Yang keras? Sabar. Boleh. Sabar. Kemudian apa lagi? Pantang menyerah. Hebat. Ya. Tepuk tangan, aplaus. Apa lagi? Apa lagi? Apakah tadi berhasil tidak? Berhasil. Tapi sebelumnya berhasil tidak? Dapat cuma 200.000 sebulan caranya yang ongkosnya itu bisa kan tidak berhasil, dia gagal dulu. Tidak langsung berhasil dia dapat 20 juta. Kenapa? Nutrisinya kurang tepat, cara siklusnya kurang tepat. Jadi dia ada kegiatan belajar lagi sehingga dia paham ilmunya. Setelah pahaminya dia paham melaksanakan usahanya, akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi belajar ilmunya dulu. Oke, kita belajar ilmunya sekarang. Untuk bisa menjadi seorang wirausahawan, Abi berikan kalian bekal. Kita ada waktu 45 menit lagi. Nah, nanti kita lihat apa sih sebenarnya wirausaha. Asal katanya wira itu apa? Perwira, berani, mandiri, usaha, daya upaya. Jadi wirausaha itu adalah orang yang gagah, berani atau perkasa dalam orang yang kreatif. Jadi kita harus kreatif, inovatif, berinovasi untuk mewujudkan, meningkatkan kesejahteraan diri kita, penghasilan diri kita, dan masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Itu menurut Raymond. Ya. Karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha itu ada beberapa, ada 7 kalau nggak salah. Pertama, kita harus kerja. Yang tadi kita lihat di video, kerja keras tidak dia? Kerja keras jelas. Ya sudah membayangkan di tabu 8 sampai jam 4, 8 malam sampai jam 4 subuh, nguriling non, milarian non, pencarian pasar untuk bisa menyerap apa yang dia produksinya di bidang eta. Kerja keras. Jadi tengah saukur gampang, ujung-ujung dia mendapatkan akhirnya dapat 20 juta, tak bisa gitu. Lompatan heula, capek dulu, berdarah nanah dulu dia baru mendapatkan hasil seperti itu. Jadi tidak mudah untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi keluar dari zona nyaman pertama tadi seperti itu, dia kerja keras, kemudian disiplin. Ya, dia di sini terhadap aturan. Jadi sesuai dengan menepati norma dan waktu yang ditetapkan. Kemudian mandiri. Sigap tidak menggunakan diri kepada orang lain, jadi tidak bergantung kepada orang lain. Jadi dia senantiasa mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan sendiri. Seperti itu. Kemudian realistis. Jadi naon teh tengah hayal, sesuai dengan kenyataan, realistis we. Usaha mada Allah al ujroh bikot ilma sakot. Buruhan mah kumacek kacape mah kumaha. Buruhan mah kumaha capena orang capeknya guys, buruhan sesuai dengan kecapai kita. Kemudian punya komitmen tinggi. Apa itu komitmen tinggi? Prinsip kebenaran yang berlaku tidak sekaligus mengingkari walaupun dengan dirinya sendiri. Jadi kadiri sendiri kita bohongan gitu.
Kemudian Hanes. Apa itu Hanes? Jujur. Karena jujur itu modal kerja kita, modal usaha kita. Kalau kita jujur, terus dipercaya, bakal seumur hidup orang tidak akan percaya. Ya, sekali lancung ke ujian, kan begitu ya. Kemudian desire to achieve, atau prestatif. Selalu berambisi ingin tahu, ingin maju, melakukan sesuatu, berkiraan bahwasanya akan mewujudkan memiliki nilai keunggulan sebelum memperoleh penghargaan dari orang lain dengan kemampuan sendiri tanpa merampas atau meniru hasil karya orang lain. Itu. Nah, ini yang sebagai kuncinya pelajaran kita adalah ini yang harus kalian catat. Ada di situ ya. Sikap dan perilaku wirausaha. Pertama, yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah merupakan salah satu keyakinan kita dalam berwirausaha untuk yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi juga kan ada jalur langitnya, ada kan untuk usaha tadi ada tidak jalur langitnya? Ada. Apa itu jalur langit yang dia lakukan? Bahwasanya usaha itu Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sama dia. Pengen cepat ya Allah ente, tapi Allah tepat memberikan waktunya kapan. Jadi tidak apa yang dia inginkan, tidak dikabulkan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memiliki perilaku mandiri, optimis terhadap usaha yang dilakukan. Harus optimis. Itu sikap kita sebagai wirausaha. Jadi harus optimis. Faktor keberhasilan wirausaha. Tolong catat ya. Yang menjadi seorang berhasil dalam berwirausaha itu perencanaan tepat dan matang. Nah, saatnya kita melaksanakan lembar kerja peserta. Jadi kalian harus ada hasil dari hasil kerja kita hari ini sampai kita Abi bagi ya lembar kerjanya dan kalian harus isi sebelumnya. Oke. Nah, kalian nanti sebelum kalian mengerjakan itu, kita bagi kelompok dulu ya. Bagi kelompok. Pak Megat. Pak Megat kelompok 1. Kelompok 2. Ini adalah tugas kalian. Ini tugas kelompok 1. Ada beberapa kunci memenuhi usaha dari nol. Tuliskan dan terangkan satu persatu. Buat hasil laporan diskusinya dalam kertas di situ LKPD ya. Dikumpulkan dan dipresentasikan. Siap ya? 5 menit ya. Silakan. Kelompok 2 nih. Apa yang kesimpulan yang ada di video ini? Buat hasil laporan, diskusikan dan apakah menjalannya kalau bekerja? ketua kelompoknya nanti. Siap kelompok 3 terakhir. Kasih waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pedagang. Sok silakan presentasikan. Firman. Yang jadi kita itu harus bisnis mau oleh tapi yang kita sukai, mau ke pertanian, mau ke salon, mau apa yang penting kita suka, biasanya suka dulu. Karena pertolongan Tuhan tidak cepat, tidak lambat, namun pertolongan Allah itu tepat. Ya, siap. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Riri Fajarina, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Jadi kita harus lebih tetap semangat, jangan pantang menyerah. Meskipun banyak sekali kegagalan, tapi kita harus tetap maju tanpa pernah mundur. Jangan pernah merasakan sirik terhadap orang lain, jangan pernah merendahkan diri sendiri, karena itu yang akan dapat membuat mental kita down. Lihatlah terus ke depan, jangan pernah berhenti di tengah jalan, karena perjuanganmu tidak akan pernah mengkhianati hasilmu. Jangan pernah menyerah, karena orang yang sulit dikalahkan adalah orang yang pantang menyerah. Karena kita ada seorang yang bisa membuat kegagalan kecuali dirimu sendiri. Di saat kita merasa gagal, ingatlah perjuangan kita dari awal. Ya, siap. Nah, ya, terima kasih. Kelompok 3. Ya. Perwakilan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil tontonan. Kita sebagai pengusaha harus mengetahui dulu ilmunya, dan pengusaha kita tidak boleh curang, harus jujur agar pelanggan senang dalam usaha kita. Kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur rezeki kita, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholat di malam hari minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ketiganya sudah mempresentasikan apa yang diperoleh hasil dari tayangan video tadi pembelajaran. Oke anak-anakku, refleksi nih, apa yang kalian hari ini didapatkan? Apakah kalian bahagia? Tidak? Senang dengan pembelajaran ini? Alhamdulillah. Senang. Jadi metode pembelajaran yang Abi sampaikan tadi adalah problem based learning. Jadi pola kegiatan model pembelajaran problem based learning. Seperti tadi disampaikan, ada tayangan, ada pembimbingan kalian melihat salah satu tayangan video pembelajaran untuk dipelajari. Hasilnya, apa yang dapat kalian peroleh dari hasil tayangan itu sebagai pembelajaran bagi kalian, contoh untuk kehidupan kalian, kalau kalian nanti menjadi seorang pengusaha di bidang apa yang kalian senangi. Jadi apapun, jadi bidang apapun yang kalian senangi, tidak terkeluar dari konsep-konsep wirausaha yang tadi disampaikan. Betul tidak? Jadi kita hari ini kesimpulannya apa? Bahwasanya kita coba kesimpulan kelompok 1 apa? Kelompok 1 kesimpulannya apa kalian? So, kesimpulannya naon? Kalian yang nyimpulkan. Kesimpulannya apa? Pokoknya kita konsentrasi, fokus terhadap usaha yang akan kita jalankan. Siap, bagus kelompok 1. Ya. Kelompok 2 apa? Kesimpulannya? Harus tetap Semangat. Harus tetap terus maju meskipun banyak kegagalan. Jadi jatuh dan bangun. Jadi terus mencoba dan terus berusaha. Tidak kenal, karena orang yang kalah adalah orang yang tidak pernah menyerah. Itu yang susah dikalahkan adalah orang yang tidak menyerah. Biasa dielehkeun ada benar nama nyerah-nyerah. Cok, kelompok 3 apa kesimpulannya? Boleh, pertolongan Allah itu tidak cepat, tidak lambat, tapi tepat waktu. Bisa diambil dari hasil kelompok 1. Bagus, jangan apa ya. Siap, tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih. Itu kesimpulannya dari kalian sudah didapatkan. Kalian kerjakan lembar kerja peserta didiknya yang mana sudah habis sampaikan. Itu dikumpulkan di administrasi ya nanti ya. Nanti akan Abi nilai di sana hasilnya. Itu saja yang bisa disampaikan hari ini sama Abi. Mohon maaf ya, mohon maaf atas kekurangannya. Tapi insya Allah ke depan akan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kita tutup aja hari ini dengan doa pecahan. Siapa yang mau bikin doa? Surman, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.